Di video kali ini kita akan belajar gimana caranya nge-export project atau file Adobe InDesign kita ke format PDF. Udah bagus-bagus ngedesain, masa nggak dijadiin PDF dan disebarluaskan? Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, mungkin ini dia yang ditunggu oleh teman-teman. Setelah teman-teman ngedesain di Adobe InDesign, tentunya teman-teman akan berpikir, gimana ya gue mengekspor file InDesign gue sehingga bisa dibuka oleh orang-orang yang lain. Nah, di sini gue udah punya contohnya, yaitu resep masakan istimewa. Di sini ada 8 halaman ya, yang ada daftar isinya, dan gue ingin mengekspor ini ke dalam bentuk PDF. Nah, di sini kita akan mengekspor menjadi dua bagian, yaitu adalah ekspor untuk digital dan yang kedua yaitulah ekspor untuk cetak. Yang pertama adalah ekspor untuk digital, misalnya untuk e-book atau misalnya dikirim ke teman-teman yang lain. Nah, di sini teman-teman tinggal ke bagian file lalu pilih aja export, atau di sini gue menggunakan shortcut Command E atau Control E. Ini gue lupa shortcutnya, ini gue custom sendiri atau udah dari sananya. Teman-teman klik aja. Kemudian teman-teman pilih mau tempatnya di mana dan formatnya juga dipilih. Selain PDF, teman-teman juga ada format lain seperti EPS, EPUB, HTML, JPG, PNG, dan juga yang lain-lainnya di bagian sini. Kalau udah, kita klik save aja, dan di sini adalah pengaturan untuk ekspornya. Yang pertama kita akan bikin yang digital dulu ya. Di sini teman-teman pilih aja di antara tiga ini. Gue sih biasanya kalau yang digital di antara tiga ini ya. Gue nggak ngerti bedanya apa di antara tiga ini, tapi gue sih selalu milih yang paling baru, yang 2008. Kemudian di compatibility-nya gue pilih yang Acrobat 8 atau 9. Karena apa? Karena ada satu fitur yang akan kita gunakan yang hanya ada di Acrobat 8 atau 9. Selanjutnya di bagian sini teman-teman ingin mengekspornya halamannya mau seperti apa? Mau satu halaman satu page seperti ini, atau ada yang spread bentuknya seperti ini. Contohnya di sini gue pengen nge-export yang ada spreadnya ya. Terus kemudian di sini teman-teman bisa milih mau dibuka PDF-nya setelah ekspor apa enggak. Terus di bagian sini ini teman-teman centang aja Optimize for Fast Web View. Ini sih biasanya gue pakai karena namanya ya Optimize for Fast Web View. Yang asumsi gue adalah ketika kita ngirim ini ke web atau enggak ke WhatsApp dan sebagainya, itu dibukanya jadi lebih cepat. Tapi apakah lebih cepat? Gue juga nggak ngerti. Nah, selanjutnya di bagian include kita klik aja yang hyperlink. Nah, ini dia fitur yang kita gunakan yang ada di Acrobat 8 atau 9, yaitu hyperlink. Hyperlink ini digunakan ketika di bagian daftar isi. Jadi nanti di bagian daftar isinya kita bisa arahkan kursor mouse kita ke sini, dan ketika kita klik misalnya si omelet sayur praktis, maka langsung loncat ke halaman 6. Nah, di bagian compression ini teman-teman bisa biarin aja kalau teman-teman nggak ngerti, tapi intinya di sini adalah untuk mengkompres gambar-gambar yang ada di Adobe InDesign teman-teman. Misalnya teman-teman ingin gambar yang terlalu besar dikompres ya, biar filenya nggak terlalu besar, itu juga bisa diaturnya di sini. Kalau teman-teman nggak ngerti ya kita biarin aja dulu seperti ini. Di bagian mark and bleed ya, ini kita biarin aja karena ini untuk cetak. Kemudian di bagian output kita biarin juga seperti ini. Dan kita langsung fokus ke bagian security. Nah, di security ini teman-teman bisa ngasih password ke file teman-teman. Misalnya teman-teman pengen ngasih password ketika dokumennya dibuka gitu ya, ketika PDF-nya dibuka, teman-teman bisa centang yang bagian ini lalu isi passwordnya. Nah, ada juga security yang lain, yaitu di bawah sini. Jadi di sini teman-teman bisa ngasih password atau security di mana orang yang buka nanti itu tuh bisa ngebuka filenya tanpa password, tapi ketika mau ngeprint atau ngedit atau lain sebagainya itu nggak bisa. Ini sih sangat berguna banget ya, terutama untuk teman-teman yang ingin publish buku secara online sehingga bukunya nggak bisa direproduksi ulang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini teman-teman langsung aja tulis aja passwordnya mau berapa. Contohnya di sini gue tulis 1, 2, 3, 4 ya. Kita aktifin yang bagian ini. Kemudian di bagian printing allowed ini kita klik aja yang non. Jadi ini nggak bisa di print sama sekali. Terus kemudian change allowed ini tuh perubahan apa nih yang bisa dilakukan oleh orang-orang ini. Di sini teman-teman bisa ngeliat beberapa fitur-fiturnya ya. Bisa commenting, kemudian bisa filling in form, bisa inserting atau deleting rotating page. Kalau misalnya nggak boleh diapa-apain sama sekali, teman-teman bisa klik aja yang non. Kemudian ini diancentang kalau teman-teman nggak ingin teks yang di dalam PDF-nya itu bisa di copy. Terus kemudian setelah selesai kita tinggal klik export aja. Dan kita masukin password yang tadi 1, 2, 3, 4. Kita klik OK. Dan tada!
filenya sudah terekspor. Nah, mari kita buka si filenya tadi di sini. Nah, di sini gue udah ada filenya. Di sini ya, latihan ekspor ya. Bisa dilihat ukurannya adalah 832 KB. Ini kita buka. Dan ini dia hasilnya. Ini halaman yang pertama, ini halaman yang kedua. Kenapa halamannya seperti ini? Karena ya kita tadi milihnya adalah bentuknya spread. Nah, terus tadi kan kita nyentang hyperlink ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kalau kursornya gue arahkan ke sini, ini maka kursornya akan berubah seperti kita ngeklik link di Microsoft Word. Ketika kita klik, maka ini akan loncat ke halaman ke-6. Kita klik, tada! Dan ini tuh sangat memudahkan banget ya, terutama kalau misalnya orang mau loncat-loncat di buku teman-teman gitu. Jadi nggak usah nyari satu persatu. Dan kalau misalnya mau kita print, ini bisa apa enggak? Tadi kan nggak bisa ya. Coba kita cari, kita ke bagian file. Nah, bisa dilihat ya sama teman-teman ya. Di bagian printnya ini terdisable. Jadi nggak bisa di print ya, kita nggak bisa ngeklik ini, yang artinya si PDF ini nggak bisa di print sama sekali. Nah, di sini juga gue udah bikin file yang tanpa password ya. Kita akan bandingkan apakah yang tanpa password ini bisa di print apa enggak. Kita bisa ke file, kemudian nah bisa dilihat ya, si opsi printnya ini bisa kita pencet ya. Berbeda dengan yang sebelumnya, si opsi printnya ini nggak bisa dipencet. Jadi orang nggak bisa sembarangan ngeprint buku digital teman-teman ini. Kita akan mengekspor untuk di print ya. Masih sama seperti sebelumnya, teman-teman ke bagian file, kemudian pilih aja yang ekspor. Nah, lalu di sini kasih namanya, misalnya di sini ditambahin kata print, kita klik save. Nah, terus di presetnya ini gue nggak tahu ya, ini gue udah bikin sendiri apa enggak, tapi teman-teman bisa pilih aja yang press quality di bagian sini. Dan di bagian mark and bleed biasanya gue suka mencentang ini all printer marks, jadi nanti akan ada tanda-tanda untuk garis potong, ada tanda juga untuk bleednya, registration mark, color bars, dan page information. Di sini kita bisa centang juga use document bleed setting, jadi nanti bleednya masuk di file eksportan kita. Terus kemudian di bagian output ini kita biarin aja, tapi pastikan ini dokumennya ke CMYK. Lalu kalau udah tinggal klik export aja. Nah, di sini udah ada ya latihan ekspor yang print, filenya bisa dilihat perbedaannya. Yang sebelumnya adalah 859 KB, yang baru adalah 1,2 MB. Dan ini kalau kita buka, nah bisa dilihat ya bedanya di sini. Jadi ada si ini dia, ini namanya bleed dan juga registration mark serta color yang tadi, serta ini adalah garis potongnya, dan ini ada di setiap halaman yang kita ekspor seperti itu. Dan file ini bisa langsung teman-teman kasihin ke percetakan. Tapi biasanya gue juga nggak ngasih si bleed, trim marks, dan kawan-kawannya itu karena biasanya si orang percetakannya itu punya settingan tersendiri. Jadi gue biasanya nge-export ke high quality aja, memastikan file gue tidak ada yang ngeblur dan juga tidak ada yang terpotong. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Keylearn pada video kali ini. Ini dia. Ada satu lagi bonus yang gue juga baru tahu. Jadi di sini kita bisa ngeprint apa ya? Nge-export sih sebenarnya, tapi di sini bahasanya ngeprint untuk model bolak-balik. Jadi kayak halaman yang dijepret tengah itu loh. Nah, caranya gimana? Jadi kita ke bagian file, terus kemudian print booklet. Loh, Bang, katanya mau diekspor ke PDF, tapi kok kenapa di sini print? Nah, ini dia. Di sini booklet tabnya kita pilih aja yang two up saddle stitch. Ini tuh yang bolak-balik ya. Jadi tipe halamannya bolak-balik kayak teman-teman itu lihat di majalah zin-zin yang tipis-tipis gitu ya. Di sini page-nya tetap aja pilih yang all, terus kemudian teman-teman lihat di preview. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Halaman 1 atau cover itu dicetaknya dengan halaman yang belakang, halaman 8. Kemudian halaman 2 dengan halaman yang ke-7. Jadi halaman ini dengan halaman itu. Selanjutnya halaman 3 dengan halaman 6. Dan yang terakhir halaman 4 dan juga halaman 5. Nah, ini tuh kalau dicetak teman-teman bisa langsung ngebuat zin atau majalah sendiri. Jadi ini tuh kayak fotokopian gitu loh, depan belakang, kemudian nanti disusun, kemudian teman-teman bisa ngejahit atau ngejepret si bagian tengahnya sehingga menjadi buku sendiri. Nah, yang jadi pertanyaannya kan tadi kenapa gue bilangnya ini bisa jadi PDF, padahal ini kan tulisannya print booklet. Nah, di bagian setup ini kalau teman-teman menggunakan Windows, di bagian print settings ya. Nah, di bagian sini, terus teman-teman klik aja printer. Oke, ini oke aja. Nah, teman-teman tuh bisa
nge-save dia menjadi bentuk PDF. Tapi entah kenapa di Mac itu nggak bisa. Nah, itu opsinya antara di printer atau di bagian printer sini. Jadi di sini nanti ada tulisannya Save as PDF. Nah, gue tuh udah nyari-nyari ya di internet untuk fitur Mac untuk yang Save as PDF ini ada nggak di Mac? Ternyata nggak ada dan hanya eksklusif di Windows. Jadi kalau teman-teman pakai operating system Windows bisa dicoba ya. Nanti hasilnya si PDF-nya itu akan bolak-baliknya seperti ini. Nah, biasanya yang bolak-balik seperti ini itu adalah file yang siap cetak di percetakan. Gue sih belum pernah nyoba untuk nge-save ini dan ngasih ke orang percetakan. Karena ya balik lagi ke yang tadi, kadang-kadang orang percetakan tuh punya settingan sendiri, jadi kita percayakan aja sama yang ahlinya. Tapi ini untuk informasi sama teman-teman bahwa teman-teman bisa loh untuk ngeprint sendiri model bolak-balik kayak abang-abang printeran, nggak perlu ke abang-abang printer gitu. Jadi itu dia caranya untuk nge-export file atau project InDesign teman-teman ke format PDF. Setelah itu teman-teman bisa membagikan hasil karya teman-teman ke teman-teman kalian, ke orang tua, dijual atau dipublikasikan di internet. Kalau teman-teman punya settingan jagoan untuk ekspor, boleh dong di-share settingannya di kolom komentar di bawah ini. Kalau masih ada pertanyaan juga, boleh juga teman-teman tuliskan pertanyaannya, apa yang teman-teman bingungkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton Killer dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Kemal dari Killer dan sampai jumpa di tutorial Adobe InDesign selanjutnya. Dadah! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada dua penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.